saya turun karena saya memberikan pembelajaran kepada pengusaha yang ada di Surabaya. Jangan membuat gaduh kota Surabaya. Kita ini sudah arek Surabaya terkenal lebih budayaan. Iya enggak. Sehingga jaga orang. Dan ternyata apa? Ada ijazah arek Surabaya sing ditahan. Secara otomatis saya sebagai cacak arek Surabaya juga terima dong. Ketika anak buah adik-adikku, ketika itu warga saya dibegitukan di kota Surabaya, saya pasti tidak terima. Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, oke. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih dengan seputaran CV Udi Sentosa Sil teman semua, milik Diana ya, Hanjin Diana kalau nggak salah namanya itu. Nah, pada akhirnya ya di konten sebelumnya yang saya sajikan itu terkait penyidikan dari Pak Wamen kedatangan ya, Pak Wamen dan juga Pak Wakil Wali Kota Surabaya Cak Armuji beserta para jajaran ya yang mengikuti. Nah, ternyata akhirnya pada hari ini, di hari apa ini? Hari Selasa tanggal 22 April ya, 2025 akhirnya CV milik Diana itu yaitu CV Sentosa Sil akhirnya disegel atau ditutup sepertinya ya. Karena ini banyak sekali ya pihak-pihak terkait yang mendatangi CV tersebut. Oke, jadi untuk teman semuanya ya, kita simak videonya sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham ya. Dan termasuk ada Pak Wali Kota ya, Hendi ya kalau salahnya tuh. Ya, Pak Wali Kota yang mendatangi juga ya hari ini, yang disegelnya ya CV Sentosa Sil ya milik Diana ini. Oke, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Mas, mudun mas. Selamat pagi kepada Mas, mudun mas. Tinggi iki kelambi iki kok hari ini kan sama sekali nggak ada keluar masuk. Ada jongkok bro. Ambil langsung mundur. Kami akan melakukan pembunuhan. Ini ya. Akan di bawah. Oke. Itu ya. Nanti tanda-tangan kita lihat. Ada di sini. Besar Bapak. Maju, gak usah maju. Sumain lo zoom. Maju cep. Mundur cep. Aku tutupnya itu. Aku nanti. Mundur. Mundur. Pak, izin Pak. Ikut jalan. Mas, kode filmnya banyak. Ambil. Siap. Siap kemana? Amin. Siap. Siap. Siap.
Oke. Tadi yang nomor yang iso deh. Oh ini belah buat itu. Ya ampun. Ayo mundur yuk. Ayo. Geser kanan. Awan. Kanan. Bisa. Agak wangi tinggi. Kalem. Tahan. Yuk gantian. Samping. Pintu samping. Pintu atas. Pintu atas sudah. Oh, jenenge kura-kura ninja kok. Awas pisaunya. Tenang guys. Sebelah sini Pak Wali. Mundur guys. Pak izin sebelah sini Pak. Nah, menghadap ke sini Pak. Pak Wali, menghadap sini Pak. Oke. Jawab Pak. Mundur tangan. Mundur tangan sini Pak. Pak Wali. Gantian Pak. Surya Pak, terbit besok Pak. Nanti sore. Amin. Barakallah. Tahan Pak. Pak, sini Pak. Jawab Pak. Surya Pak, nanti sore Pak. Silah. Oke. Pak. Ada tanggung Pak. Masih selagi. Urut kucing. Akhirnya udah Sutoso Sil ditutup disegel karena gak melengkapi izinnya. Tenang. Godanya kondisi lebih kosong enggak? Jadi tidak ada yang dibuka. Diana di mana nggak tahu ya teman-teman. Dari tadi kita jam 8 di sini tidak nampak ada aktivitas apapun di gudang ini, termasuk baik karyawan maupun pemiliknya. Aduh. Isolasi. Isolasi nanti Mas. Yo, kayak itu gambar arah itu. Amin.
Selain disegel di rantai juga ya teman-teman. Bagus. Saya pengen nyegel maneh bingung ya Allah, muga-muga Surabaya aman kabeh. Amin. Kabeh wong berubah dadi api. Amin. Kalau kena nyegel bingung. Jadi doa wong. Untuk malah sampai gugur malah gak berubah kabeh. Saya gone salah. Ya berubah kabeh tak apa. Margo Mulyo sisih endi Kang? Di Margo Mulyo Pergudangan apa ya tadi namanya? Suri Mulia. Nomor H14. Kita belum lahir batin ya. Masya Allah. Cepat ya wawancara malam iya. Tapi hasil apa namanya konsultasi sama Kemendak seperti apa? Nah ya ini mereka kita boleh melakukan penyegelan. Jadi ada mandat yang diberikan ke Dinas Koperasi Perdagangan Kota ya. kota, lalu mereka minta bantuan kota, Disperindak minta bantuan ke kita, lalu kita melakukan penyegelan. Tanda-tanda ini kan dari proses yang nggak ada berita acara pemberitaannya dari pengawas Disnaker gitu kan. Tapi ini prosesnya sementara berarti ini Pak? Iya sementara, sampai kan dia urus izin dia boleh buka lagi kan. Intinya punya TDG nanti ini bisa dibuka lagi. Kan dia harus, kita harus ini kan respon, karena kalau dia udah punya izin tidak ada alasan untuk kita tidak buka kan. Iya betul. Karena selesailah urusan administrasi. Kalau hukum kan beda ranah ya Pak ya. Ya kalau masalah administrasi, masalah ijazah kan urusan lain. Oke, makasih Pak Besar. Oke, itu dia keterangan dari Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Vicky Sarmora, yang menjelaskan untuk proses segel kali ini merupakan tindak lanjut dari temuan pemerintah Kota Surabaya karena gudang ini tidak memiliki tanda daftar gudang, begitu yang diwajibkan oleh Kementerian Perdagangan harus dimiliki oleh setiap pengusaha yang memiliki gudang, tidak cuma di Surabaya. Kalau bisa dibaca ya, Perda Kota Surabaya nomor 1 tahun 2023 tentang perindustrian dan perdagangan, Junto Perwali Kota Surabaya nomor 116 tahun 2023. Nih, disegelnya karena ini Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 1 tahun 2023 tentang perindustrian dan perdagangan. Yang kedua, Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 116 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan perindustrian. Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya nomor sekian tanggal 21 April 2025 hal permohonan bantuan penertiban kepada Satpol PP Kota Surabaya. Surat perintah kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, ini barang siapa yang sengaja memutus atau membuang merusak segel ini maka diancam pidana. Jadi ini enggak cuman segel biasa teman-teman. Jadi kalau memang ini nantinya ada yang nyopot, ada yang ngerusak begitu setelah disegel gini sama pemerintah, maka ada sanksi pidana di pasal berapa nih? Pasal 23 KUHP.
Intinya ini kalau dari keterangan Pol PP Kota Surabaya sendiri sih, ini proses penyegelan sementara karena pihak pengusaha dalam hal ini UD Sentosa Sale tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanda daftar gudang atau TDG yang merupakan syarat administrasi pengusaha untuk memiliki gudang, begitu, gudang penyimpanan untuk usahanya sendiri. Ini merupakan syarat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi nanti misalnya kalau ini mereka sudah bisa sudah bisa. Pak Eri bisa dijelaskan apa maksud dari penyegelan ini? Jadi sebelumnya ada dua ya yang harus saya jelaskan. Yang pertama adalah terkait dengan tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan ini adalah kewenangan provinsi terkait dengan perda yang ditetapkan Perda nomor 8 tahun 2016. Di situ terkait dengan pengawasan tenaga kerjaan dilakukan oleh provinsi. Apakah terkait dengan UMR-nya, UMK-nya, atau terkait dengan hal lainnya, terkait dengan pelaksanaan dan cara kerja. Saya turun karena saya memberikan pembelajaran kepada pengusaha yang ada di Surabaya. Kota Surabaya. Jangan membuat gaduh kota Surabaya. Kita ini sudah ada Surabaya terkenal lebih budaya arun. Iyo enggak. Sehingga jagang orang dan ternyata apa? Ada ijazah arek Surabaya sing ditahan. Secara otomatis saya sebagai cacahe arek Surabaya ya gak terima dong. Ketika anak buah ada adikku, ketika itu warga saya dibegitukan di kota Surabaya, saya pasti tidak terima. Dan semua perusahaan pasti akan berhadapan dengan saya. Dan hari ini saya meminta untuk mengembalikan ijazah dengan menutup perusahaannya. Nah, ini yang kami lakukan. Terkait hal lainnya, kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolres. Maka kewenangan Surabaya itu adalah terkait dengan TDG dan kewenangan kami adalah terkait dengan ijazah. Tapi terkait dengan hal lainnya itu adalah kewenangan dari provinsi. Sehingga ketika saya melaporkan ke Polrestabes, maka di situ disampaikan kewenangan saya hanya ijazah. Karena yang lain-lainnya, hal lain yang disampaikan itu adalah hasil pemeriksaan provinsi dan kewenangannya untuk melaporkan ke Polda atau kemana begitu. Jadi kalau kami ke Polres ya terkait penanganan ijazah dan TDG-nya. Dan pada waktu kami sampaikan di Polres, disampaikan terkait dengan ijazah tidak bisa langsung meminta harus somasi. Dan sekarang pengacara sudah melakukan somasi dan insya Allah setelah somasi akan dilaporkan ke Polrestabes terkait ijazahnya. Itu tahapannya. Tapi sekali lagi saya minta tolong dijaga itu kondusivitasnya. Siapapun yang menyakiti orang Surabaya, siapapun yang buat gaduh Surabaya, ya pasti saya akan ikut campur dan akan menyelesaikan masalah ini. Dan saya butuh kita harus tegas, semua masyarakat harus tegas, bukan untuk mencari sampah fokus kuat-kuatan tidak, tapi kita menjaga kondusivitas dan menjaga hidup Surabaya. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video resmi bisa sajikan ya. Ini terkait di mana penutupan atau penyegelan UD Sentosa Sale ya, perusahaan milik Diana yang tak punya izin data bukti untuk bangunan ya katanya gitu, dan juga ya ini terkait penahanan ijazah itu teman semuanya ya karyawannya. Oke, jadi untuk teman semua gimana tanggapannya, yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.